tunggu ya. Tanya si Naga, nomor absen berapa? 49 Bu. Jadika nomor 40. kita tunggu teman-teman kita yang lain ya. Sabar ya. Sambil kita menunggu, coba persiapkan dulu buku bosmu. Buka halaman ya. Halaman 37, dibuka halaman 37 ya, karena kita akan belajar tentang Roh Kudus hari ini ya. Atas nama Nicholas Nick, coba dibuka dulu videonya supaya ibu absen dulu. Dapat aku miliki di Nicholas dalam Nick. hidupku, hatiku. Nicholas nomor berapa? Percaya rancanganmu bagi Ya, nomor berapa nak? Nomor 4. adalah yang terbaik. 40. 24. Oh, 24. 24 Bu. Oke. Iya, 24. Nicholas. Oke, makasih ya, Bang. Buka dulu videonya ya supaya kita absen dulu nanti ya. Kita tunggu teman-teman kita yang lainnya. Bentar ya. Kita masih berapa ini? 3 orang ini. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kalian dengarkan musik dulu. Dengarkan? Nicholas, siapkan bukunya halaman 37 ya. Tanya juga ya. Halaman 37 tentang Roh Kudus penolongku. Ambil buku bos dan Alkitabnya ya. Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat Kita tunggu ya. Selamat pagi Sani. semua rencanamu, Atas nama Sani, coba bisa dibuka videonya dulu namun supaya ibu bisa absen. memandang Siapa? Harapan ya. untuk langkah. Nomor berapa Bang? Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, Ya, kita tunggu teman-teman kita yang lainnya. namun hatiku tetap memandang padamu. Selamat pagi Andre. Ada untukku. Andre Simanjunta nomor absen berapa? Hatiku tetap memandang padamu. Speakernya hidupkan dulu Bang Andre. Ada untukku. Iya, itu masih di end mode. Speakernya dihidupkan dulu. Sudah? Ya, nomor absen berapa nak? Sudah Bu, Andre nomor absen berapa? 15. Nomor absen 15 Bu.
Oke ya. Ya. Oke, kita tunggu teman-teman kita yang lainnya ya. Masih 7 orang. Memang kita mulai jam 9 ya. Ibu kasih pengumuman jam 9 kita mulai ya, Nak. Siapkan dulu buku bosnya halaman 37 dan juga Alkitabnya. Kita akan belajar tentang Roh Kudus pada hari ini. Ya, Alkitab sudah ya. Buku bos halaman 37. Selamat pagi Nak, Vidora Simon, atas nama Vidora. Ya, kayaknya terbalik itu ya. Selamat pagi Kalista. Bisakah videonya dihidupkan dulu? Nanti waktu pembelajaran, waktu Ibu berikan presentasi boleh di-off-kan. Sekarang dihidupkan dulu videonya semua supaya Ibu bisa absen dulu. Atas nama Vidora, coba ya dihidupkan dulu ya Nak. Ya. Evan, Sagala, selamat pagi. Kalista, videonya dihidupkan dulu supaya bisa Ibu absen dulu. Nanti setelah waktu Ibu bagikan presentasi Ibu, baru di-off-kan videonya boleh supaya tidak mengganggu sinyalnya. Evan, Kalista. Teman-temannya ya, kita akan mulai tepat jam 9 karena di WA Ibu sudah kasih tahu jamnya jam 9 ya. Alexander, bisa minta tolong Ibu videonya dibuka dulu supaya kelihatan mukanya. Ibu mau absen dulu ya. Ibu mau absen dulu Alexander ya. Evan nomor berapa? Evan Sagala nomor berapa absennya? Dengar nggak ya? Dengar suara Ibu? Dengar ya? Alexander Tri Zevanya Sianturi, coba dibuka dulu videonya supaya Ibu bisa absen. Nggak apa-apa, nggak pakai baju sekolah nggak apa-apa Nak. Dibuka aja dulu videonya supaya bisa diabsen dulu ya. Alexander, ya terima kasih Abang Alexander. Alexander nomor berapa absennya? Oke. Evan nomor 7. Nama aku Benjo. 7 ya, 7. Kita tunggu yang lainnya ya, sampai jam 9 kita baru mulai ya. Bentar ya Bu. Ya ditunggu Nak, ditunggu. Ya sudah nampak ya gambarnya ya. Sudah kelihatan gambarnya kan? Ya Bu. Sudah Bu. Ya. Kita akan mulai pelajaran kita sebentar lagi. Sambil menunggu yang lainnya masuk ya.
Segala sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Raja, ku mengasihimu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. 1 menit lagi. Ibu masih menunggu yang lainnya ya. Ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah Siapkan buku bos. Buka halaman 37 dan juga Alkitabnya. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita. selamanya, ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku Oke, kita akan mulai ya. Sudah jam 9. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Ibu mau minta tolong sama Abang Andre untuk memimpin di dalam doa. Bisa ya, Bang Andre? Ya, kita berdoa. Andre memimpin dalam doa. Semua mikrofonnya selain Andre dimatikan. Alexander, dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih. Andre memimpin di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam daring ini dan hilanglah virus corona ini agarlah kami cepat kembali ke sekolah. Ya Tuhan, lindungilah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Iya, terima kasih Bang Andre. Yuk bersama-sama kita mau melihat presentasi kita. Ya, sebentar ya. Ya. Buka bukunya halaman 37. Bagian yang pertama, kita belajar tentang Roh Kudus. Di halaman 37 ini ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita tentang robot ya. Seperti itu ya, tentang robot kayak gitu. Ya, sebentar ya, Ibu akan Oke. Ya, tentang robot ya. Dikatakan robot itu dirancang dengan kemampuan yang canggih seperti mampu mengenali wajah tuannya dan mengenali suara tuannya. Lalu robot itu pun berbicara sederhana, "Hai, ini Bapak Ibu, hari ini pergi ke rumah sakit," dan sebagainya. Nah, dan mengingatkan untuk meminum obat. Nah, itulah kecanggihan yang ada yang dibuat oleh manusia. Nah, manusia selalu membutuhkan pertolongan dari pihak orang lain. Kenapa manusia perlu penolong dalam hidupnya? Karena Allah menciptakan manusia bukan sendiri. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, ya kan? Jadi siapakah penolong dalam kehidupan manusia? Nah, firman Tuhan di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12 menceritakan tentang cerita Rasul Paulus.
dan Silas ketika dia melayani, dan Tuhan boleh menolong mereka melalui Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Sekarang buka di dalam Alkitabnya, Kisah Para Rasul pasal 16 dulu. Buka Alkitab Kisah Para Rasul pasal 16. Ibu mau dengar suara kalian, kita akan baca ya, silih berganti. Karena hal ini nanti Ibu akan nilai ya, karena kalian mengikuti tidak, menyimak tidak, seperti itu ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Sudah? Sudah semuanya yang lain? Ya, Bu. Oke. Ya, Ibu mau lihat dulu. Alexander belum ya? Kisah Para Rasul berapa, Bu? Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Kisah Para Rasul perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Perjanjian baru, Bu. Iya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ibu mau satu ayat saja dari Evan Sagala. Silakan Evan membaca ayat yang keempat. Yang lainnya matikan mikrofonnya. Andre, Alexander matikan mikrofonnya. Evan silakan hidupkan mikrofonnya. Baca ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Iya, terima kasih. Andre Simanjunta ayat yang kelima. Evan silakan matikan. Andre silakan hidupkan mikrofonnya. Ayat yang kelima, Andre silakan. Andre, ya mungkin sinyalnya kurang baik ya. Oke, Alexander silakan buka mikrofonnya. Ayat yang kelima, Alexander. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama bertambah besar jumlahnya. Oke, terima kasih. Andre, ayat yang keenam. Sudah bisa, Andre? Belum. Oke, Vidora Simon, ayat yang keenam. Vidora. Bu, pasal berapa, Bu? Pasal 16 sayang. Pasal 16 ayat yang ke-6. Sudah? Mereka melintasi tanah, ya. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke tanah Silo dan dari sana terus sampai pasal 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Iya, belum dapat ya? Sani ayat yang ke-6. Oke. Mereka melintasi tanah Regia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Oke, terima kasih. Felis Kasiburian, ayo ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Oke, terima kasih. Kalista Cayarop ayat 8. Ada Alkitabnya nak di rumah? Kalista.
Ada? Ayat yang ke-8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Iya, terima kasih. Oke, atas nama Fanya Sinaga, ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Oke, terima kasih. Atas nama Felix Kasiburian, ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berbuat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitahukan Injil kepada orang-orang di sana. Oke, Andre Simanjunta, tadi belum ya Andre? Andre, apakah sudah bisa? Ya, ayat yang ke-11. Lalu kami bertolak di Troas dan langsung berlayar di Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Oke, ayat 12. Ibu yang atas nama Vidora aja, atas nama Vidora Simon, ayat 12. Ya, Abang, atas nama Vidora. Ya, silakan. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya, terima kasih atas pembacaan firman Tuhannya. Nah, kamu sudah membaca firman Tuhan yang menjadi penolong bagi Silas dan Paulus. Siapa di situ? Adalah Roh Kudus. Tugas Paulus dan Silas ini memberitakan Injil dan melayani, mengajar agar setiap orang menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika dia melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas yang mau melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia, di dalam perjalanan Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Akhirnya Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka ke Asia. Ternyata ada orang lain yang membutuhkan mereka di tempat yang lain, yaitu di Makedonia. Paulus dan Silas ya berlayar ke Makedonia dan mereka tiba di Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil. Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan mereka dan mereka tidak dibiarkan bekerja sendiri, tetapi Roh Kudus menolong mereka. Nah, pada saat ini mungkin kita tidak seperti Paulus dan Silas ya. Roh Kudus langsung menyatakan dirinya kepada mereka, tetapi Roh Kudus bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, pernahkah kalian mendengar kata Roh Kudus? Dan siapa Roh Kudus itu? Kemarin minggu yang lalu Ibu sudah kasih tugas bagi kalian, ada 5 soal. Nah, tugas itulah yang akan kita diskusikan bersama-sama pada hari ini di dalam pertemuan Google Meet kita. Apa sih Roh Kudus itu? Siapakah sih Roh Kudus itu? Ibu senang dan Ibu sangat berterima kasih kepada teman-teman kalian semua yang sudah merespon. Dan ada beberapa teman kalian, Ibu lupa kelas berapa, bertanya kepada Ibu, Bu, saya nggak pernah dengar Roh Kudus. Nah, bagaimana suara Roh Kudus itu? Nah, hari ini kita akan bahas untuk itu. Roh Kudus adalah Allah yang hadir di dalam setiap diri manusia dalam bentuk roh. Kalau dalam bentuk roh berarti tidak kelihatan ya. Artinya apa? Roh Kudus adalah Allah yang ada tetapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Ini sebagai perumpamaan ya. Kita tahu ya, di situ Ibu sudah tuliskan perumpamaannya.
kalian tahu langit itu kan? Langit ada kan? Ataupun mungkin kalian percaya nggak bahwa angin itu ada? Percaya ya? Kenapa kalian percaya angin ada? Karena kalian bisa merasakan angin itu kan? Tetapi pernahkah kalian melihat angin? Tidak, kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakan angin itu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana supaya kita lebih memahami siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah berbentuk roh. Ya, dia tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah. Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Ingat, ini penting. Kenapa disebut salah satu bentuk? Karena Tuhan Allah kita hadir dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi satu, itulah yang namanya Trinitas. Ya, nanti Ibu akan terangkan tentang Trinitas itu ya. Itulah yang namanya Trinitas. Bukan Allah kita ada 3, tidak. Allah kita satu, tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, itulah yang namanya Trinitas. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah Allah Tritunggal itu? Nah, Allah Tritunggal tadi Ibu sudah sebutkan ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan seterusnya, kita sudah belajar tentang penciptaan. Ibu yakin dari kelas 1 sampai kelas 3 kalian belajar tentang penciptaan. Yang menciptakan itu siapa? Bukan Allah Roh Kudus, tetapi Tuhan. Allah Bapa. Dialah yang menciptakan manusia dan seisi dunia. Dialah yang mengatur segala seisi dunia ini. Nah, kita dapat mengenal Allah Bapa melalui setiap ciptaannya. Lalu Allah Anak itu siapa? Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Makanya selalu Ibu katakan Yesus itu bukan manusia, tetapi Yesus itu adalah manusia dan dia juga adalah Allah. Karena dia adalah Allah Anak ya. Kita mengenal pribadi Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman-Nya, melalui karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan ketika dia mati di atas kayu salib. Itulah Allah Anak. Nah, Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di dalam hati dan diri manusia. Kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun pada kebenaran. Ya, tidak secara langsung dari langit lalu Roh Kudus berfirman, "Hei Feliska Siburian, jangan melakukan kejahatan." Kalau seandainya Feliska mendengar suara seperti itu, pasti Feliska akan lari ya kan? Siapa yang berbicara? Ya seperti itu ya. Nah, ini Roh Kudus berbicara di dalam hati kita melalui apa? Suara hati kita, bahwa kita mengerti mana yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Coba lihat gambar yang di dalam slide ini. Mungkin ini akan lebih mempermudah untuk kita memahami akan arti Tritunggal ya. One God tetapi 3. Satu Allah tetapi 3. Father, Son, Holy Spirit. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, tetapi 1. Allah Bapa bukan Allah Putra, bukan. Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus juga bukan Allah Bapa, tetapi mereka adalah 1.
ya, tetapi memiliki 3 pribadi. Nah, ini bukan ibu yang mengatakan, tetapi ini firman Tuhan yang mengatakan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 16. Buka Alkitabnya. Ya, karena kita belajar Trinitas, kita banyak membuka Alkitab hari ini ya. Karena dasar kita adalah firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 16. Ada di dalam slide Ibu ya. Di situ Yohanes 8 ayat 16. Sudah? Ibu juga buka Alkitab ini. Sudah dapat semua, Nak? Dapat, Bu. Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke ya. Yohanes 8 ayat 16. Saya akan membacakan untuk kalian. Coba mikrofonnya dimatikan dulu, Evan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku, A, bersama dengan dia, A-nya besar, dia, D-nya juga besar, yang mengutus aku, A-nya juga besar. Ini A, ini menunjuk kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Yang berbicara adalah Yesus Kristus, yang posisinya di situ adalah Allah Anak. Dikatakan aku bersama dengan dia, D besar. Maksud Tuhan Yesus ini siapa? Adalah Allah Bapa yang mengutus Anak untuk turun ke dalam dunia. Ya, jelas ya. Jadi Tuhan Yesus Allah Bapa, Allah Putra, bukanlah Allah Anak. Allah Bapa juga bukan Allah Roh Kudus. Sekarang buka lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Bu, Ya sayang. aku boleh bertanya, Bu? Nanti simpan dulu pertanyaannya. Ibu Ya, jelaskan Bu. dulu ya. Oke. Simpan dulu pertanyaannya, nanti Ibu kasih ruang pertanyaan. Kita akan ada ruang diskusinya. Yohanes 14 ayat 6 ya. Sekarang buka dulu. Yohanes 14 ayat 6. Udah, Bu. Sudah? Alfred lah baca yuk. Ya. Ayo Alfred, sudah dapat Yohanes 14 ayat 6-nya? Aku nggak ada Alkitab, Bu. Dia hilang. Kenapa nggak ada Alkitab? Kemana Alkitabmu? Dia hilang, Bu. Dicuri orang. Bah, dicuri orang atau ketinggalan? Ketinggalan di gereja minggu. Sekolah minggu, Bu. Oh ya udah, kalau begitu hari Senin kamu datang ke sekolah, Ibu kasih Alkitab Perjanjian Baru ya. Ya, Bu. Mau kan? Mau, Bu. Ya, nanti bisa diambil sama Ibu Manulang ya. Nanti Ibu titipkan sama Ibu Manulang, oke? Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu mau Feliska aja. Feliska Siburian, coba baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. A di sini siapa? Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa siapa? Allah. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah Allah Anak yang merupakan jalan kebenaran kepada Allah Bapa. Sekarang buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 13. 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Kisah Para Rasul Perjanjian Baru ya, Nak. Bukan di Perjanjian Lama.
Ibu mau Adrian yang membaca Kisah Para Rasul, Adrian Abigail. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berisi tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Iya, Yesus diurapi Roh Kudus dan Allah menyertai dia. Jadi 3 pribadi ya memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Roh Kudus diberikan pada manusia? Nah, sebelum jauh ke situ, Ibu buka ruang sharing kita. Oke, Alfred, apa yang mau ditanyakan tadi? Oke, silakan Alfred. Tadi kan mau bertanya kan? Apa yang mau ditanyakan? Itu tanya kalau nggak ada buku Alkitab. Nah itu. Apa nak? Aku tadi bukan bertanya soal, tapi bertanya tentang nggak ada Alkitab. Oh, abang bertanya karena nggak ada Alkitab. Oh, iya. Ibu pikir ada pertanyaan. Oke, ya nanti sudah dijawab ya pertanyaan Alfred ya. Hari Senin Ibu akan kasih kamu Alkitab Perjanjian Baru. Oke? Ya, Bu. Ya. Ada yang lain yang tidak mengerti tentang Trinitas? Sudah tahu? Sudah paham? Kalau sudah paham nanti Ibu yang bertanya ya. Oke ya. Baik, Ibu akan lanjutkan. Kalau begitu, kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Nah, mengapa Roh Kudus diberikan pada manusia? Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ini menceritakan tentang bagaimana turunnya Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mati dan ketika Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, Tuhan Yesus sudah berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan menurunkan seorang penolong bagi mereka untuk melayani selama mereka hidup di dalam dunia. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam suatu tempat. Tiba-tiba datanglah suara angin yang sangat keras dari langit. Lalu angin keras itu masuk dan memenuhi semua rumah para murid itu berada. Ya. Dan muncullah lidah-lidah api dan hinggap di masing-masing kepala murid-murid Tuhan Yesus. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Ingat, bahasa roh ini adalah karunia yang diberikan Allah kepada murid-muridnya. Jadi bahasa roh tidak sembarangan dikeluarkan. Bahasa roh keluar dan ada yang mengartikan. Mereka mengerti apa yang dikatakan orang itu. Nah, semua murid pada waktu itu dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi yang angin keras tadi, banyak orang yang berkumpul, orang-orang Yahudi di sekitar rumah itu. Lalu orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Ya. Banyak bahasa karena yang kumpul juga banyak. Dan Petrus memberitahu apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati menebus bagi semua orang. Dan waktu itu dari ketakutan yang sangat luar biasa, murid-murid Tuhan Yesus berani memberitakan Injil Tuhan. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah memenuhi hati mereka. Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Roh Kudus memberikan keberanian untuk mengajar. Nah, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu mengajar dengan sungguh-sungguh. Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Lalu orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus? Dan ini juga pertanyaan bagi kita.
Apa yang harus kita lakukan agar kita menerima Roh Kudus? Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Percaya kepada Allah Anak. Dan pada akhirnya ada 3.000 orang Yahudi bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, Yoel dalam kitab Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 28 jelas dikatakan, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Nah, itu sudah dinyatakan dalam kitab Perjanjian Lama dan dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, digenapi di dalam Perjanjian Baru. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa muridnya nanti akan mengalami banyak hal yang dapat membuat mereka merasa sedih dan takut, dan setelah Tuhan Yesus tidak ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus tahu bahwa kita semua pasti akan mengalami kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan penolong bagi manusia untuk menghadapi rasa takut itu. Siapa penolong bagi manusia? Penolong itu kita kenal dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia. Apa tugas Roh Kudus? Apa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia? Banyak peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Tetapi Ibu akan simpulkan menjadi 17 ya. Nanti di hari Senin kalian juga bisa membaca materi yang sudah Ibu ringkaskan. Kalian ambil di wali kelas nanti ya, hari Senin yang akan datang. Tugas Roh Kudus yang pertama, menginsafkan manusia akan dosa. Kamu bisa buka dalam Yohanes 16 ayat 8. Kita tadi juga sudah baca di dalam Yohanes 16 ayat 8. Yang kedua, Roh Kudus mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita. Titus 3 ayat 5. Materi minggu lalu kita belajar tentang pembaharuan diri. Yang jahat berubah menjadi yang baik, yang malas berubah menjadi rajin, ya kan? Yang suka berbohong berubah menjadi berkata jujur. Itu materi kita minggu lalu. Siapa yang bisa merubahkan dirimu? Yang bisa merubahkan dirimu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita dan juga diri kita. Kita mau diubahkan oleh Roh Kudus. Dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan perbuatan yang baik. Lalu yang ketiga, menjadi penolong. Yohanes 14 ayat 16. Bagaimana kita bisa Roh Kudus itu menjadi penolong di dalam kehidupan kita? Misalnya, ketika kamu tahu mama papamu sakit, misalnya mamanya sakit, lalu kamu sedih, kamu berdoa, Tuhan tolong mamaku supaya mamaku sembuh. Roh Kudus bekerja melalui obat-obat yang diminum mama, melalui perawatan dokter, melalui perhatian kalian, mama menjadi sembuh. Itu penolong, itu pekerjaan Roh Kudus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Atau mungkin contoh-contoh yang lain ya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Roh Kudus penolong bagi kita. Lalu yang keempat, apa fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Nanti kamu bisa buka ya. Memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Kamu baca firman Tuhan. Aku kok nggak ngerti-ngerti ya. Apa sih maksudnya firman Tuhan ini? Kamu berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan pengertian. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus memimpin di dalam kebenaran. Yang kelima, memberikan hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Yang keenam, memimpin hidup kita sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 13. Ya, mungkin ini banyak ya contohnya memimpin hidup kita sebagai anak Allah. Teman-temannya mencontek. Misalnya, kamu tahu bahwa mencontek adalah perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu Roh Kudus mengingatkan melalui hati nurani kita, jangan mencontek.
kamu sudah melanggar hukum Tuhan. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang ketujuh, menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kita buah roh. Roma 8 ayat 13. Anak-anak ingat nggak apa itu buah-buah roh? Kasih. Apalagi? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Apalagi nak? Sabar. Hah? Sabar. Kesabaran. Terus apa lagi? Tidak cemburu, Bu. Lemah lembut, Bu. Lemah lembutan. Apalagi? Suka menolong. Suka menolong. Kasih sukacita. Itu lagi tuh. Buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera. Terus? Kesabaran, kemurahan, Kemuliaan. kebaikan, kesetiaan. Terus? Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Nah, apa itu penguasaan diri? Contoh, Alfred udah marah kali misalnya sama kawannya, pengen ditumbuhkan. Jengkel kali lah aku nengok si Andre ini misalnya kan. Mau aku tumbuhkan si Andre ini misalnya. Tapi Roh Kudus berbicara dalam hati Alfred melalui hati nuraninya. Jangan, kuasailah dirimu, ampunilah musuhmu. Oh iya, aku mau mengasihi si Andre. Nah, itulah namanya penguasaan diri. Nah, itu adalah buah-buah roh. Oke, Ibu lanjutkan. Yang ke-8, menolong kita berdoa yang benar. Ya, berdoa nggak boleh asal-asalan. Contoh waktu makan, Tuhan Yesus terima kasih berkati makanan ini, amin. Nggak boleh asal-asalan, kita harus berdoa yang benar. Bagaimana caranya berdoa yang benar? Roh Kuduslah akan mengajarkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 26. Yang ke-9, menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Menjadi meterai dan jaminan bagi orang percaya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Yang ke-10, memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika dia menerima Roh Kudus dan memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Kalian pun juga bisa dipakai Allah untuk menjadi saksinya melalui perbuatan hidup kalian sehari-hari. Ya, melalui perbuatan hidup kalian sehari-hari. Yang ke-11, memberi keadilan, Yesaya 4 ayat 4, menyertai orang percaya, Yohanes 14 ayat 17, ketika kamu takut, ketika kamu sedih, ketika kamu sukacita, Roh Kudus senantiasa menyertai. Yang ke-13, menjadi penghibur bagi orang-orang percaya, memberikan kemerdekaan, memberikan karunia, dan mengubah orang menjadi seperti Kristus. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena firman Tuhan jelas sudah berkata, hiduplah kudus sama seperti aku kudus. Ya. Yang ke-17, menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi sesungguhnya ya. Tetapi ini Ibu ringkaskan. Ya. Lalu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Apakah Roh Kudus langsung menyatakan diri kepada kita? Tidak. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita melalui setiap kehidupan dan hati nurani kita pribadi lepas pribadi. Ya. Kalau kita percaya Roh Kudus, maka kita akan diselamatkan. Ya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita akan diberkati oleh Allah, dipimpin hidup kita melalui kebenaran Roh Kudus. Nah, anak-anak, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Adakah pertanyaan? Sudah mengerti? Enggak, Bu. Tidak ada? Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, ini Ibu stop sharingnya. Ibu kembali ke pertemuan kita. Jadi sudah hilang ya presentasinya ya. Nah, kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Minggu depan Ibu akan kasih ulangan ya. Ini
Tapi Ibu tidak akan tuliskan ulangan, tetapi Ibu tuliskan evaluasi pembelajaran ke-8 dan pembelajaran yang ke-9. Ya. Perubahan diri dan juga tentang Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan bahas pembelajaran kita, materi latihan kita yang kemarin. Ibu masih ingat ya? Bayangkanlah kamu menjadi Rasul Paulus dan Silas yang akan pergi ke suatu tempat. Lalu Roh Kudus melarangmu untuk pergi ke tempat itu. Perasaan apa yang kamu rasakan? Banyak jawabannya ya. Perasaannya ya, aku mau menuruti Roh Kudus, aku mau tetap pergi, ya seperti itu. Ingat, Roh Kudus menuntun hidup kita, tetapi pilihan di dalam kehidupan kita tetap kita yang menentukan. Kita bisa menolak perkataan Roh Kudus, tapi kita bisa mentaati Roh Kudus. Tapi kalau kita menolak perkataan Roh Kudus, maka ya kita akan mengalami tidak damai sejahtera. Ya, karena Roh Kudus tahu apa yang seharusnya kita diperbuat di dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu yang kedua, apa tujuan Roh Kudus melarang Paulus dan Silas pergi ke daerah Asia? Jelas ya, di dalam buku juga sudah tertulis, karena di Makedonia ada orang yang harus dilayani. Siapakah sebetulnya pemimpin yang menolong dan mengarahkan hidup manusia? Roh Kudus. Ya, yang memimpin dan mengarahkan hidup manusia adalah Roh Kudus. Ya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Alfred, ingat ya hari Senin nanti minta sama Ibu Manulang ya Alkitabnya. Ibu akan titipkan sama Ibu Manulang, oke? Jadi nanti waktu pertemuan kita harus sudah ada Alkitabnya ya. Siapa kelas 5A yang belum ada Alkitabnya? Boleh? Iya, boleh chat secara pribadi sama Ibu ya. Chat aja ya, WA pribadi aja sama Ibu supaya Ibu tahu berapa yang harus disiapkan Alkitab untuk kalian. Oke? Sudah mengerti? Ya. Apa nak? Ditanya siapa dari tadi ada PR. Oh, hari ini Ibu akan kasihkan latihan evaluasi, tetapi Ibu akan kirimkan nanti siang ya, karena Ibu masih menjelaskan dulu sama ke kelas 5 B, C, dan D. Ibu akan kirimkan melalui classroom kalian. Ya, boleh dikumpulkan hari Senin, nggak harus sekarang ya. Dikumpulkan aja hari Senin. Ya, jadi nanti tunggu aja nanti siang setelah pertemuan dengan kelas 5D. Oke ya? Mengerti ya anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, yuk. Ngerti, Bu. Kita tutup dalam doa ya. Kita bersatu hati di dalam doa. Hari ini Ibu mau minta tolong kepada Alfred untuk berdoa. Ya, aduh jangan tepuk jidat, Nak. Kamu pasti bisa berdoa karena Roh Kudus akan menolong kamu ya. Ya, minggu lalu sudah Adrian, hari ini Alfred lah yang memimpin untuk menutup di dalam doa pertemuan kita. Yuk Alfred berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengaitkan kami, berkatilah kami Tuhan. Berikanlah kami rezeki, umur panjang dan kesehatan. Amin. Ya, amin. Terima kasih Abang Alfred. Terus berlatih untuk berdoa, Tuhan akan memberkati. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Bu. Oke, Ibu live ya. Ya, Ibu masuk ke kelas yang lain. Sampai jumpa.